Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Ensiklikal Fratelli Tutti, tahun 2020. WhatsApp Prof 107, keyakinan salah yang tersamar. Halo, selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Selamat siang Walter. Hello, Martin. Saya baik-baik saja. Saya harap Anda juga baik-baik saja. Saya pikir Tuhan telah sangat baik bagi kita. Benar, luar biasa. Hari ini, kembali kita membahas topik yang menarik. Sedikit mengenai roh nubuat, dan Alkitab yang memberi kriteria untuk umat yang sisa. Ya, mari kita membahas mengenai keyakinan salah yang tersamar. Nah, Martin, bukankah menarik, bagaimana filsafat dunia berdampak kepada pemikiran kita? Tentu saja. Anda bahkan tidak bisa memikirkan apapun, hal yang sudah diajarkan kepada Anda di sekolah yang tidak mempengaruhi cara berpikir Anda. Jadi dari mana datangnya hal itu? Itu berasal dari filsafat. Jadi pada dasarnya, jika landasan Anda dibangun atas filsafat, maka Anda sedang membangun berlandaskan pasir. Anda mesti membangun berdasar, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, silakan Anda berdoa buat kita. Bapa Sorgawi, terima kasih, telah mengumpulkan kembali kami bersama-sama. Terima kasih telah memberi kami jangkar kehidupan, yakni Alkitab. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami, dengan Roh Kudus-Mu, dan berkatilah diskusi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kembali kami menegaskan, kami tidaklah membuat diskusi ini bersifat mengkritik apa yang dikatakan orang, dan seterusnya. Tetapi jika itu mempengaruhi keputusan orang, apakah mereka mau tetap berada dalam wilayah apa yang kita yakini? Atau apakah mereka menolaknya? Adalah penting. Kita mengatakan, apa saja yang mungkin terjadi. Masih ada kebenaran. Dan selama kebenaran menang, tidak peduli berapa kecil persentase orang yang memeluknya, maka kebenaran tidak dikesampingkan. Ini sungguh melegakan, ketika di dalam kehidupan saya yang sebelumnya. Saya selalu merindukan suatu kebenaran yang lengkap. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun mempelajari doktrin Gereja Advent hari ke-7 dan Alkitab bersama-sama, dan mempelajari adanya nabi umat yang sisa sesuai Alkitab, dan mulai mempelajari nabi itu. Ini sungguh melegakan untuk mendapatkan kebenaran yang murni ini dan menerapkannya ke dalam kehidupan saya. Saya juga menemukan Martin, ketika saya membaca Alkitab, dan saya membaca cara di mana para nabi mengekspresikan diri mereka ketika Alkitab ditulis. Dan ketika saya mengambil volume tulisan Roh Nubuat dan membacanya, saya mendapati adanya tepat roh yang sama. Dan di dalam kehidupan saya mengalami kemalangan dengan membaca ratusan buku salah kepercayaan. Buku-buku spiritualistik, buku-buku okult, dan roh itu sama sekali berbeda. Dan saya sangat terdidik di dalamnya, sehingga diperlukan waktu yang cukup panjang untuk menghilangkannya.
Sama seperti Musa, yang 40 tahun. Benar. Dan sekali saja, saya membuat perubahan. Ketika saya mengambil sebuah buku, dan saya membaca dan menemukan roh itu, saya dengan segera merasa mual. Dan saya sudah memperkembang sifat tidak suka kepada roh itu. Dan sepertinya, saya bisa mengenalinya bahkan di dalam kegelapan, hanya dengan cara bagaimana kata-kata dirangkai bersama. Allah kita adalah Allah kasih, tetapi Dia tidak pelin-pelan. Dia terus terang, dan Dia memiliki ucapan yang luar biasa, dan Dia mengatakannya dengan cara yang sangat bagus, tetapi Dia melakukannya. Sebagai contoh, ketika Allah menempelak bangsa Israel, dengan berkata, "Aku melakukan hal ini bagimu, dan engkau tidak mendengarkan, aku melakukan hal lain. Dan aku menghukummu dengan ini, dan aku menghukummu dengan itu, tetapi tetap engkau tidak mendengar. Lalu, aku membuatmu kekurangan makanan," Amos 4 ayat 6, "tetapi tetap engkau tidak mau mendengar." Itulah cara Allah mengungkapkannya. Tidak ada makanan di mulutmu, gigimu bersih, tidak memberimu makan, sungguh luar biasa. Saya menyukainya. Inilah mengapa alasan saya mengatakan hal ini, saya ingin mendorong orang-orang. Bacalah Alkitab dan tulisan roh nubuat. Iya, karena yang satu tidak akan menjauhkanmu dari yang lain, mereka hanya akan saling melengkapi. Dan ini merupakan perang. Itulah sebabnya, kita membahasnya hari ini. Iya, kesaksian langsung akan membuat pengguncangan. Ini merupakan perang, kepada siapa Anda hendak percaya. Apakah Anda mempercayai filosofi? Apakah Anda mempercayai orang-orang yang melakukan filosofi itu? Ataukah Anda mempercayai, demikianlah firman Tuhan itu merupakan garis mendasarnya. Kita akan membaca beberapa kutipan dari pasal khusus, dari buku Spiritual Gift, volume 3, mulai halaman 90. Saya dibawa kembali ke masa penciptaan. Dan ditunjukkan bahwa dalam pekan pertama, ketika Allah melakukan pekerjaan penciptaan. Dalam 6 hari, dan beristirahat di hari ke-7, adalah sama dengan pekan yang lainnya. Allah Maha Besar dalam hari-hari penciptaannya dan hari beristirahat. Membuat patokan siklus pertama, sebagai sampel bagi pekan-pekan selanjutnya, hingga penutupan waktu. Mengutip, ini adalah angkatan dari langit dan bumi ketika mereka diciptakan. Allah memberi kita hasil dari pekerjaannya, pada penutupan masing-masing hari literal, sesungguhnya. Masing-masing hari bagi Allah merupakan sebuah generasi, angkatan. Karena masing-masing hari itu, Allah menghasilkan suatu porsi baru dari pekerjaannya. Pada hari ke-7 dari pekan yang pertama, Allah beristirahat dari pekerjaannya dan memberkati hari beristirahatnya itu. Dan mengasingkannya bagi pemakaian manusia. Siklus mingguan dari 7 hari yang sesungguhnya, 6 hari untuk bekerja. Dan hari yang ke-7 untuk beristirahat, yang telah dipelihara dan dibawakan di dalam sejarah Alkitab. Berasal mula dari kenyataan besar dari 7 hari yang pertama. Itu merupakan landasan bagi rencana keseluruhan, bagi umat manusia. Segala sesuatu terjadi di dalam satu pekan itu, dengan hari-hari yang sesungguhnya. Nah, jika kita melihat pernyataan ini dan kita membaca Alkitab, maka dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Di hari-hari pertama, Allah menciptakan bentangan. Dan dalam bagian akhir dari pekan, Allah mengisi bentangan. Dan yang merupakan tindakan mahkota adalah penciptaan manusia, dan ketika tindakan itu lengkap, dan binatang-binatang sudah dinamai. Dan Hawa juga telah diciptakan, maka penciptaan itu lengkaplah sudah. Dan mereka bisa beristirahat dalam pekerjaan lengkap Allah. Itulah yang menjadi landasannya. Nah, jika kita melihat sains modern, berapa banyak yang mereka terima? Tidak ada, benar. Saya pernah hadir dalam pertemuan Fight and Science. Dan saya melihat banyak dari ahli-ahli teologi kita, dan saya melihat banyak dari para ilmuwan kita, dan ahli teologi. Dan orang-orang terdidik, bahkan dari dunia medis, kebanyakan dari mereka juga tidak mempercayai. Lihat saja, Alkitab di dalam kitab Kejadian menyatakan secara terang-terangan, seperti yang baru kita baca dari alinea pertama. Seberapa banyak sains yang diperlukan sekarang untuk menghilangkan semua itu? Diperlukan sains universal keseluruhan,
yang telah menyusup ke dalam setiap aspek kemanusiaan. Segala sesuatunya, sekarang ini telah memiliki bias evolusi. Ketika Anda berbicara di media, atau di persaudaraan sains, atau di persaudaraan keagamaan, semuanya memiliki bias evolusi. Juga termasuk persaudaraan medis. Tetapi umat-umat Allah harus terpisahkan dan memiliki suatu nada yang berbeda. Jika kita melihat sains modern, sebagai contohnya, apa yang terjadi dengan virologi? Segala sesuatunya didasarkan kepada evolusi. Kenyataannya, para ilmuwan evolusi dengan mutasi dan dalam bidang virus merupakan orang-orang yang menjalankan dunia medis modern. Dan menurut hal ini dilandaskan atas pasir. Suatu pondasi yang didasarkan di atas pasir. Ini bagaikan bangunan yang lemah. Dan hal ini akan runtuh di dalam tahapan tertentu. Jadi sangat penting, ini merupakan hari-hari literal, sesungguhnya. Nah, orang-orang terkenal dari kalangan kita, memiliki pendapat yang sangat menyimpang untuk kata, literal. Nah, saya bisa menyebut nama, tetapi lebih baik tidak. Mereka adalah para profesor dan rektor di universitas. Dan tokoh-tokoh terkenal dalam bidang teologia, dan mereka memiliki cara pandang menyimpang kepada pernyataan yang sangat jelas ini. Yang bukan hanya di dalam tulisan roh nubuat, tetapi juga yang secara langsung kepada kata-kata pertama di dalam kitab Kejadian. Dan melihat hal ini sebagai dasar, mari kita lanjut membaca. Ketika Allah mengucapkan hukum-Nya, dengan suara yang terdengar di Gunung Sinai. Allah memperkenalkan hari Sabat dengan mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bahkan Allah secara tegas menyatakan, apa yang mesti dikerjakan di dalam 6 hari, dan hal yang tidak harus dilakukan di hari yang ketujuh. Kemudian Allah menunjukkan alasan dalam penyucian pekan, menunjuk kepada teladannya, di dalam 7 hari pertama di dalam waktu. Karena 6 hari lamanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan laut dan segala sesuatu yang di dalamnya, dan beristirahat di hari yang ketujuh. Karenanya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Alasan ini terlihat indah dan mempunyai kekuatan, ketika kita memahami catatan penciptaan, dengan hari-hari yang sesungguhnya, literal. 6 hari pertama di dalam pekan, diberikan kepada manusia untuk bekerja. Karena Allah memakai periode yang sama di dalam pekan pertama, dalam pekerjaan penciptaan. Hari ketujuh, Allah telah mengasingkan sebagai hari beristirahat, dalam mengingat waktu beristirahatnya di dalam periode waktu yang sama. Setelah Allah melakukan pekerjaan penciptaan selama 6 hari. Ada banyak teologi yang ada dalam hal ini, yang mengagetkan pikiran. Kebenaran melalui iman, termasuk di dalam pernyataan itu. Keseluruhan topik menemukan beristirahat di dalam Allah, ada di dalam pernyataan itu. Jadi, ketika Anda tidak memiliki landasan ini, maka Anda tidak memiliki waktu beristirahat, karena itu Anda gelisah. Tepat sekali, dan Anda terus mengalami kegelisahan, jadi harus berpikir dan mencari-cari hal, untuk mendukung hal yang Anda ingin katakan. Jadi, Anda terus mengalami kegelisahan. Nah, jika saya memikirkan diri saya, ketika dulu saya penganut paham evolusi seperti yang orang banyak tahu, yang sekarang menjadi hal memualkan. Dan ketika saya menemukan hari Sabat, saya berkata, wah ini tidak masuk akal. Saya tidak bisa menyucikan Sabat, dalam mengingat 6 hari sesungguhnya penciptaan. Karenanya, topik Sabat ini tidak masuk akal, jika diterapkan dengan zaman yang sangat panjang. Kemudian, ketika Anda mempelajari hal itu, maka hal itu juga tidak masuk akal, karena bagaimana tanaman bisa tetap hidup, tanpa adanya matahari. Selama ribuan tahun. Dan bagaimana binatang-binatang laut dan burung-burung muncul sebelum adanya binatang di daratan. Anda mengalami kebingungan total, tidak bisa diterima, jadi Anda mesti membuang pemikiran yang tidak benar ini. Jadi tidak ada yang masuk akal, sampai Anda memahami adanya 6 hari yang sesungguhnya dan hari Sabat sebagai hari peringatan. Dan ini merupakan pekan waktu. Nanti kita akan mendalaminya. Dan orang-orang yang salah kepercayaan, ini yang sedang kita bahas, benar, ya.
Jadi apa lawan kata dari mempercayai penciptaan? Keyakinan salah. Nah, jika Anda belajar di sebuah universitas Jesuit, apa yang akan Anda terima, kebenaran atau keyakinan salah? Keyakinan salah. Jadi jika Anda diajari keyakinan salah, apa yang menjadi hasilnya selain menjadi orang yang salah kepercayaan? Benar, ya. Tetapi dugaan pemikiran orang yang salah kepercayaan, bahwa peristiwa-peristiwa di dalam pekan yang pertama memerlukan 7 masa sangat panjang yang tidak terbatas untuk penggenapannya. Menghantam secara langsung kepada landasan hukum Sabat, hukum keempat. Ini membuat waktu tak terbatas dan samar-samar, hal yang Allah telah nyatakan dengan sangat jelas. Ini merupakan keyakinan salah yang paling buruk. Jadi, Martin, apakah mungkin untuk menemukan keyakinan salah paling buruk, bahkan di lingkungan kita sekalipun? Malangnya, ya. Dan itu merupakan hal yang menyedihkan. Dan itulah sebabnya, saya mendorong semua orang, sebelum Anda menerima apapun yang dikatakan orang. Bacalah Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, dan bandingkanlah apakah yang keluar dari mulut mereka sesuai dengan firman. Dan jika mereka berbicara tidak sesuai dengan firman, tidak terbit fajar baginya. Jadi itu merupakan jenis terburuk keyakinan salah. Karena banyak orang yang mengaku mempercayai kisah penciptaan. Ini merupakan keyakinan salah yang tersamar. Ini menuduh Allah dengan memerintahkan manusia untuk menyucikan pekan terdiri dari 7 hari sesungguhnya, dalam peringatan akan 7 periode yang tidak terbatas. Yang tidak mungkin merupakan tindakan Allah kepada manusia, dan merupakan suatu pemakzulan kepada hikmat ilahi. Sangat indah dinyatakan. Ini seakan-akan membuat Allah sebagai pribadi bodoh. Jika Anda mencoba mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dalam jutaan tahun padahal Dia mengatakannya dilakukan hanya dalam tempo hari-hari. Nah, mengapa ada orang yang ingin mengatakan hal itu? Karena dunia telah mengindoktrinasi semua orang untuk mempercayai bahwa itu benar, bukan? Mari kita lanjut, para ahli geologi yang salah kepercayaan ini menyatakan bahwa dunia adalah jauh lebih tua dari yang dicatat oleh Alkitab. Nah, kembali kita menghadapi permasalahan waktu, yang sangat menyebalkan dan sangat menyakitkan. Dan yang bisa menjadi kelegaan, jika Anda mau menerimanya begitu saja. Ya, tergantung pada pihak mana Anda mau berdiri. Nah, ketika saya memulai dengan permasalahan ini, ketika saya masih ateis, saya memiliki semua hikmat duniawi. Tetapi, kebohongan apa yang sedang Anda bicarakan? Kita mengalami ribuan tahun sejarah. Kronologi Mesir memberitahukan kita, Anda tahu, kita menghadapi setidak-tidaknya ribuan tahun, dan mitologi Cina bahkan jauh sebelum kronologi Mesir, dan seterusnya. Dan semakin Anda mempelajarinya, maka semakin Anda menyadari, bahwa landasan itu didirikan di atas pasir. Tepat, mereka telah mengambil kronologi Mesir dan menaruhnya ke dalam urut-urutan waktu. Di mana kebanyakan raja-raja itu adalah wilayah yang berdampingan. Ayah dan anaknya laki-laki yang memerintah di wilayah berbeda, tetapi di dalam kerajaan yang sama. Dan semakin banyak pengetahuan yang diterima manusia, pada akhirnya tibalah mereka kepada satu titik. Di mana dari masa 10.000 tahun, mereka mengatakan lebih kurang 3.000 tahun, sebelum Masehi. Mereka bahkan tidak mengatakan lebih dari 3.000 tahun, tetapi kurang lebih. Jadi, semakin Anda mempelajarinya, semakin ini menjadi selaras. Nah, Martin, coba pikirkan ini. Menurut kronologi tua ini, umat manusia telah menjalani sekitar lebih kurang 2 juta tahun. Hanya di masa hidup saya, jumlah populasi manusia telah meningkat tajam dari 4 miliar hingga ke 7 atau 8 miliar. Dan sekarang sedang menuju ke jumlah 9 miliar jiwa. Jika Anda mulai dengan sepasang manusia, berapa lama sebelum adanya populasi dunia sekarang? Dengan memperhitungkan angka rata-rata pertumbuhan, kematian, penyakit, dan lain-lain. Maka kita menghadapi ribuan tahun saja, tidak dengan jutaan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Ada begitu banyak contoh, di dalam sejarah modern kita saja.
Sepasang kelinci kecil menghasilkan di Australia. Menyesaki tempat dengan miliaran jumlah kelinci, di mana manusia melenyapkannya memakai racun yang hampir memunahkannya, tetapi hanya dalam tempo 1 dekade atau 2, terdapat lagi 1 miliar kelinci. Jadi, tidak diperlukan waktu sangat panjang. Kemudian mereka memakai penanggalan radiometrik. Nah, penanggalan radiometrik ini berdasarkan dugaan. Jadi ada dugaan sementara. Sebagai contoh, ketika Anda ingin mengetahui penanggalan suatu materi, maka mesti ada waktu nol. Sama seperti stopwatch atau jam, ketika Anda ingin mengetahui seberapa cepat orang berlari di lapangan, maka harus ada awal dan akhir. Tetapi jika Anda tidak memiliki jam, melainkan bekerja dengan isotop, maka harus ada waktu. Dengan tidak ada anak perempuan isotop, maka harus riset nol. Jadi Anda menetapkan waktu untuk hal itu, dan dugaan Anda ialah, ketika Anda memiliki materi vulkanis yang muncul, sebagai contoh, maka jamnya disetel nol. Tetapi ini tidak mudah, karena ketika Anda melakukan analisa, bisa ada pembacaan ratusan ribu tahun, atau jutaan tahun. Jadi, Martin, jika Anda memiliki stopwatch, dan menguji seseorang berapa cepat dia berlari di lapangan, dan stopwatch mulai di detik 40. Maka ini merupakan pembacaan yang salah. Tidak bisa. Dan ini banyak kasus. Jadi, para ahli geologi salah kepercayaan. Menyatakan bahwa dunia ini jauh lebih tua dari yang dicatat di dalam Alkitab. Mereka menolak catatan Alkitab karena hal-hal yang bagi mereka, merupakan bukti dari bumi itu sendiri. Bahwa dunia ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Kita buat saja menjadi miliaran tahun. Dan banyak yang mengaku percaya kepada catatan Alkitab, sedang mengalami kebingungan untuk hal-hal indah yang ditemukan di bumi. Dengan pandangan bahwa pekan penciptaan hanya terdiri dari 7 hari yang sesungguhnya. Dan bahwa dunia ini sekarang hanya berumur 6.000 tahun saja. Semua ini, agar membebaskan diri mereka dari kesulitan yang ditempatkan di jalan mereka, oleh para ahli geologi yang salah kepercayaan. Mengambil cara pandang bahwa 6 hari penciptaan merupakan 6 periode yang sangat luas dan tak terbatas. Dan hari beristirahat Allah juga merupakan suatu masa yang tak terbatas, membuat tidak bisa dipahami hukum keempat dari hukum Allah yang kudus. Adalah menarik, mengaitkan bahwa para ahli geologi salah kepercayaan ini, mencoba untuk menghilangkan masa 6.000 tahun. Dan mereka juga mencoba menghilangkan hukum Sabat, secara tidak sadar. Jadi, ketika Anda di lapangan, dan berkata bahwa bukan jutaan tahun, melainkan puluhan ribu tahun saja, dan periode 6.000 tahun ini juga tidak bisa diterima, maka Anda sedang menempatkan diri Anda di pihak orang yang salah kepercayaan. Ya, Anda sedang berkompromi di antara kebenaran dan kesalahan. Anda sedang meminum ramuan, yang mengandung sejumlah racun di dalamnya. Dan Anda mengira, Anda cukup pandai dalam proses tersebut. Baiklah, jadi adanya orang-orang yang menerima pendapat ini, karena ini menghilangkan kekuatan dari hukum yang keempat. Dan mereka merasakan kebebasan dari tuntutan hukum keempat. Mereka mengalami pemikiran terbatas, dari ukuran manusia, binatang-binatang dan pohon-pohon, sebelum air bah, dan perubahan besar yang kemudian terjadi di bumi. Ini adalah pernyataan yang menarik. Adanya sebuah hukum di dalam teori evolusi, yang disebut sebagai hukum Carroll, yang mengatakan bahwa evolusi mesti berlangsung dari kecil menuju besar. Tidaklah berlangsung dari besar menuju kecil. Nah, itu bisa masuk akal. Anda tidaklah memulai proses evolusi dengan gajah dan berakhir dengan amuba. Anda memulai dengan sel tunggal, dan berakhir dengan gajah. Jadi jelas mulai dari kecil menuju ke besar. Karena jika Anda mesti menduga binatang berukuran besar, dari permulaannya, maka Anda mesti bertanya, wah bagaimana bisa, ini pastinya sulap, benar, ya. Jadi segala sesuatunya harus bermula dari kecil menuju besar. Dan ketika Anda melihat catatan fosil, semuanya lebih besar dari yang ada sekarang. Jadi semua binatang, apakah itu serigala, kungkang, atau gajah, atau badak, binatang apapun itu, termasuk juga dunia serangga, semuanya itu jauh lebih besar dari yang ada sekarang. Ini merupakan kebalikan. Jadi dengan melihat hal itu,
maka Anda mesti menduga adanya evolusi dengan penurunan. Kita menjadi semakin merosot. Nah, itu sangat selaras dengan Alkitab. Kita dulunya ciptaan yang sempurna. Adam tinggi badannya sekitar 3 meter. Dan sekarang kita merosot dan berpikir bahwa kita hebat dan maju, di mana yang sesungguhnya, kita sudah semakin merosot. Lihat saja gigi kita, adanya begitu banyak gigi cadangan, sehingga kita harus mencabutnya beberapa. Gigi bungsu, dan lain-lain. Jadi pastinya manusia dulu mempunyai rahang yang jauh lebih besar, sehingga semua gigi bisa muat. Jadi ini merupakan hal sangat menarik. Ketika Anda melihat catatan fosil, Anda mendapati hal yang bertentangan langsung dibanding dengan teori yang mereka akui. Dan hal lainnya adalah, jika evolusi itu benar, maka di suatu tempat di jalan nebula, adanya kehidupan yang mulai berevolusi. Dan tentunya ada suatu diversifikasi kehidupan sangat rendah. Suatu bentuk kecil kehidupan yang berkembang. Dan dari situ, semua diversifikasi harusnya berkembang. Jadi jika Anda mengamati catatan fosil, Anda mesti menemukan diversifikasi rendah pada permulaannya. Dan diversifikasi sangat luas, pada akhirnya. Tetapi mengapa Anda menemukan pertentangan yang langsung, diversifikasi sangat besar pada permulaannya? Dan semakin merosot dan menurun yang ada sekarang ini. Ini merupakan kebalikan dari hal yang Anda harapkan. Jadi, salah satu dari pemikiran ini pastilah berdusta. Apakah para ahli geologi salah kepercayaan yang sedang berdusta, dan juga apakah kaum evolusi salah kepercayaan juga yang berdusta? Dan orang-orang yang salah kepercayaan lainnya, yang menerima kesaksian mereka, yang menjadi rekan bersama juga berdusta, atau apakah Alkitab yang berdusta? Anda bisa memilihnya. Tetapi bagi saya lebih memilih Alkitab. Tulang belulang manusia dan hewan ditemukan di tanah di pegunungan dan lembah, menunjukkan manusia dan hewan yang jauh lebih besar pernah hidup di bumi. Martin, ini seperti saya menentang hal yang dikatakan di sini. Ini merupakan hal yang selalu menarik. Ambil contohnya, dinosaurus, makhluk yang berukuran raksasa, atau mastodon, atau apapun jenisnya. Atau kungkang raksasa. Kita tidak lagi melihat makhluk-makhluk itu sekarang ini. Tetapi untuk beberapa kasus, seperti kungkang raksasa, kami menemukan kulitnya yang masih utuh. Jikalau mereka telah punah selama jutaan tahun, itu tidak mungkin, karena itu kita menemukannya. Kemudian kita menemukan fosil manusia, seperti manusia Grabalal, yang tingginya 2,7 meter. Wah, ada apa ini? Ini mesti ada misteri, hal yang benar-benar salah. Hal yang menarik bagi saya, penulis menceritakan mengenai manusia yang jauh lebih besar. Dan Alkitab memang ada menceritakan mengenai raksasa-raksasa. Dan sekarang, orang-orang meninggalkan kata raksasa, dan menggantikannya dengan Nephilim. Dan mereka mengatakan ini adalah kawin campur antara malaikat berdosa dan manusia. Ini tidak mungkin, dan hal lainnya. Adam juga berperawakan raksasa, dengan tinggi badan 3 meter. Dia yang paling tinggi dari semua manusia. Jadi bangsa manusia pada masa itu adalah para raksasa-raksasa ini. Para raksasa-raksasa yang terlibat di zaman awal. Kata Nephilim juga berarti murtad. Jadi mereka semua adalah para raksasa. Dan ada keturunan dari garis Adam dan Set. Dan ada keturunan dari garis Kain. Dan dari situlah, anak-anak perempuan manusia muncul. Dan pada akhirnya anak-anak laki-laki Allah, yang merupakan keturunan yang memeluk kebenaran. Mereka pergi dan melihat kaum perempuan raksasa yang menarik ini. Dan mereka memakai pakaian minim, dan menganggap mereka cantik, dan dari situlah timbul kejahatan. Dan jika Anda lebih memilih Alkitab versi Katolik, maka Anda mendapati kebohongan. Yaitu makhluk-makhluk malaikat yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Dan ada juga orang yang berpendapat, bahwa para malaikat berdosa itu mengenakan bentuk manusia. Tidak bisa. Tidak bisa malaikat yang menghasilkan keturunan, masih harus manusia. Ya.
Dan ini tidak bisa diterima akal. Ya, permasalahannya adalah sangat sederhana. Keturunan dari garis umat Allah. Pada akhirnya kawin-mawin dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan dari situlah timbul kejahatan. Allah juga memberitahu umatnya, pada zaman bangsa Israel. Jangan kawin campur dengan bangsa di luar Israel. Ini bukanlah pertanyaan mengenai larangan kawin dengan orang dari ras atau bangsa lain. Melainkan, janganlah kawin campur dengan orang yang tidak memiliki keyakinan keagamaan yang sama. Karena Anda akan ditarik merosot, dan ini sudah terbukti di dalam sejarah, seperti yang terjadi kepada Salomo, dan yang lainnya. Ambil contoh, Rut, yang adalah bangsa Moab. Allah secara tegas melarang kawin dengan orang Moab. Tetapi Rut berhenti menjadi orang Moab, karena dia berkata, Allahmu akan menjadi Allahku. Dan umatmu akan menjadi umatku, dan karena itu, Rut ada di dalam garis Kristus. Ya. Jadi kita mesti membaca hal-hal ini dengan semestinya. Ditunjukkan kepada saya binatang-binatang sangat besar dan dahsyat hidup sebelum air bah, yang sekarang sudah punah. Peralatan perang, kadang-kadang ditemukan, juga kayu yang membatu. Karena tulang belulang manusia dan hewan yang ditemukan di dalam tanah, adalah jauh lebih besar. Dibandingkan manusia dan hewan yang ada sekarang, atau yang telah ada selama generasi-generasi yang sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa dunia ini lebih tua dari yang dicatat oleh kitab suci. Dan yang dihuni jauh sebelum catatan penciptaan, oleh ras yang sangat besar dalam ukuran dibanding manusia yang ada di bumi sekarang. Jadi ada teori-teori penciptaan ganda. Adanya ciptaan mula-mula, lalu punah, lalu ada kisah Adam dan Hawa, dan semua kisah-kisah kompromi. Tidak bisa, hanya ada satu penciptaan. Mereka adalah orang-orang raksasa, yang berukuran sangat besar. Jika Anda melihat hutan-hutan yang telah membatu. Jika Anda melihat ladang batu bara dunia. Ini merupakan pohon-pohon raksasa dan benda-benda lain yang terkubur. Juga jumlah besar hewan yang berukuran raksasa. Semua ini menyaksikan suatu penciptaan yang sempurna dan beraneka ragam. Dalam pengertian penciptaan yang jauh lebih mulia, yang telah merosot dengan lewatnya waktu. Ambil contoh generasi sebelum air bah, mereka semua hampir berumur 900 tahun bahkan lebih. Dan dengan segera setelah pasca air bah, umur manusia merosot ke hanya 400-an tahun saja. Di zaman Abraham, umurnya 180 tahun. Di zaman Musa, umurnya 120 tahun. Di zaman Daud, umurnya 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Telah ditunjukkan kepada saya, bahwa tanpa sejarah Alkitab, ilmu geologi tidak bisa membuktikan apa-apa. Peninggalan yang ada di tanah yang ditemukan memang memberikan bukti keadaan benda-benda yang berbeda dalam banyak hal dari keadaan sekarang. Tetapi waktu keberadaan benda-benda itu, dan berapa lama periode yang sudah lewat di bumi, hanya bisa dipahami oleh sejarah Alkitab. Martin, Anda tidak bisa menanggali fosil. Ini merupakan dugaan yang tidak akurat. Anda tidak bisa memberi penanggalan kepada batu-batu yang ada di dalam fosil, dan bahkan memberi dugaan yang tidak bisa dianggap valid sebagai permulaan. Jadi pemberian tanggal adalah pada dasarnya sia-sia, kecuali berdasarkan suatu periode khusus yang diketahui. Mari kita ambil betapa pentingnya pernyataan ini. Jika Anda mengambil pengertian dari umur apapun itu melebihi periode 6.000 tahun, maka Anda menghadapi masalah, karena jumlah periode itu yang dikatakan Alkitab. Anda berbenturan dengan kitab suci. Nah, kita sudah pernah mengadakan banyak diskusi seperti ini. Dan saya yakin para pemirsa mulai melihat kemana arah tujuan diskusi ini. Jika Anda mulai mengutak-atik periode 6.000 tahun ini, maka Anda akan bisa terkena resiko menjadi orang yang salah kepercayaan. Iya, itu menjadi masalah. Mungkin tidak berdampak apa-apa untuk menduga-duga di luar sejarah Alkitab, jika dugaan kita tidak menentang kenyataan yang ada di dalam kitab suci. Tetapi ketika manusia meninggalkan firman Allah yang membahas sejarah penciptaan, dan mencoba untuk menjelaskan pekerjaan kreatif Allah, hanya berdasarkan prinsip-prinsip alamiah saja, maka mereka sedang berlayar di samudera luas tanpa kepastian. Bagaimana cara Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan hanya dalam tempo 6 hari sesungguhnya? Allah tidak pernah mengungkapkannya kepada manusia. Pekerjaan kreatif Allah tidak bisa dipahami
sama seperti keberadaan Allah itu sendiri. Kemudian Nyonya White mengutip dari Alkitab. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 3. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ayub 9 ayat 10. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ayub 5 ayat 9. Oh! Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma 11 ayat 33-34. Bukankah menarik, bahwa umat manusia menganggap dirinya lebih pandai dari Allah? Dan umat manusia bahkan terus lanjut dengan hal yang disebut kecerdasan. Jadi jika lanjut dalam pasal ini, dikatakan, firman Allah itu diberikan sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang-orang yang membuang firman Allah dan mencari dengan filsafat buta mereka sendiri, untuk mencari tahu misteri agung Yenovah, akan tersandung dalam kegelapan. Jadi, Martin, mari kita tegaskan, segala sesuatu yang menentang firman tertulis Allah, adalah merupakan filosofi. Suatu tuntunan telah diberikan kepada manusia, di mana mereka bisa mencari tahu Yenovah dan karyanya, sejauh akan bermanfaat bagi mereka. Ilham Allah, dalam memberikan sejarah air bah, telah mengungkapkan misteri agung. Bahwa ilmu geologi yang tidak mengandalkan ilham Allah, tidak akan pernah bisa. Nah, saya pernah berada di keadaan itu. Saya dulunya seorang penganut teori evolusi. Saya dulu sering mengadakan perjalanan ke lapangan bersama mahasiswa dan meneliti catatan geologi. Kita memiliki catatan geologi luar biasa di Afrika Selatan, dengan semua dinosaurus. Dan adanya zaman-zaman dan ladang sangat luas dari fosil organisme marina. Dan saya selalu terkagum-kagum, bagaimana fosil-fosil ini telah terpelihara dengan sempurna. Bagaimana fosil-fosil itu tersimpan di dalam kuburan massal. Dan saya diberitahu ini hanyalah sekedar banjir setempat, yang mengubur semua fosil-fosil itu. Banjir lokal untuk seluruh benua? Ini sama sekali tidak bisa diterima akal. Dan saya pernah mengunjungi hutan yang membatu, di Namibia, dan di Yellowstone National Park, dan tempat-tempat lainnya. Dan adanya kecenderungan aliran air, bahkan di tempat yang lebih tinggi. Jadi, bukti untuk sebuah banjir universal, adalah begitu melimpah ruah. Dan kemudian ada lapisan kapur, Martin, yang menunjukkan adanya banjir universal, yang berarti semuanya berada di bawah air. Tetapi mereka harus menghilangkan hal-hal dan mengabaikan hal-hal, karena mereka tidak memiliki jawaban. Ya, diperlukan sangat banyak volume buku-buku untuk mencoba dan membantah hal yang sudah diterangkan oleh Alkitab secara tegas dan sederhana. Benar, Anda benar sekali. Telah menjadi pekerjaan khusus setan untuk memimpin manusia berdosa, untuk memberontak melawan pemerintahan Allah, dan setan telah sangat berhasil dalam usahanya itu. Setan telah mencoba mengaburkan hukum Allah, yang sudah sedemikian jelas. Setan telah menunjukkan kebencian khusus terhadap hukum keempat dari 10 hukum. Karena hukum keempat menerangkan mengenai Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Pernyataan paling sederhana dari Yenovah ditinggalkan, untuk menerima dongeng dari orang-orang yang salah keyakinan. Dan kita melihat kembali kata keyakinan salah. Mengapa setan begitu membenci hukum keempat? Karena hukum itu yang mengatakan Allah sebagai pencipta dan memiliki semua otoritas. Ya, Allah sebagai otoritas. Dan kata kecil itu yang membuat setan kesal. Ya, kata kecil itu, yaitu otoritas. Dan setan menginginkan melakukan otoritasnya sendiri. Manusia tidak bisa berdalih. Allah telah memberikan bukti yang cukup untuk melandaskan iman, jika manusia itu mau mempercayai. Di hari-hari terakhir, bumi hampir tidak memiliki iman yang sejati. Apakah kita telah mencapai titik ini? Ya. Jika hanya berpura-pura, firman Allah akan dianggap sebagai sumber yang tidak bisa diandalkan. Martin, bagaimana jika Anda menempatkan begitu banyak versi firman Allah di luar sana, sehingga tidak ada lagi yang dapat diandalkan? Ini merupakan rencana sangat baik dari musuh kita.
Sementara cara berpikir manusia akan diterima, meskipun bertentangan kepada kenyataan sederhana kitab suci. Manusia akan berusaha untuk menjelaskan sebab-sebab alami bagi pekerjaan penciptaan, yang Allah tidak pernah mengungkapkannya. Tetapi sains manusia tidak bisa menemukan rahasia Allah sorgawi dan menjelaskan pekerjaan ajaib penciptaan yang merupakan mukjizat dari kuasa yang dahsyat. Demikian juga tidak bisa menjelaskan keberadaan Allah itu sendiri. Satu-satunya alasan mengapa Allah itu ada, karena saya ada, benar, ya. Nah, filsuf Descartes berkata, saya pikir saya adalah Allah, yang membuat dirinya menjadi Allah. Seharusnya dia berkata, karena itu, saya adalah, maka saya berpikir. Ya, maka akan menjadi lebih baik bagi dirinya, benar. Tetapi itulah cara berpikir Jesuit. Mereka selalu memelintirkan. Descartes adalah orang Jesuit, dan dilatih oleh Jesuit. Dan orang-orang itu, dengan teologi keyakinan salah dan filsafatnya, merupakan akar dari banyak semua kejahatan di dunia. Ya, dan mereka menjadi akar dari paham kritik yang lebih tinggi, makanya ada semua kebohongan ini. Wah, kita tidak bisa menerima Alkitab apa adanya. Kita tidak bisa melakukan hal ini, hal itu. Di mana sebetulnya kita bisa kembali ke, demikianlah firman Tuhan. Benar. Jika tidak ada landasan, maka bagaimana bisa Anda mendirikan bangunan yang semestinya? Saya pikir, jika Anda ingin membuktikan kepada dunia bahwa tidak terjadi evolusi, mengapa Anda tidak memakai Alkitab? Jadi, apa yang sudah kita bahas sejauh ini, karena kita, saat ini, tidak hanya membahas mengenai evolusi versus penciptaan, benar. Kita telah menetapkan, adanya landasan tertentu. Jika Anda mengambil firman ini, Martin, dan membukanya di dalam kitab Kejadian. Dan mulai dengan kata-kata. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu merupakan cara yang menakjubkan dalam mengungkapkan wahyu dari Allah, benar, ya. Anda berasal dari suatu tempat. Dan Allah berkata, dialah yang menciptakannya. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, lalu selanjutnya, Allah menciptakan ini. Allah berfirman ini, dan terus berulang-ulang. Dan Allah berbicara mengenai Elohim, dalam bentuk jamak, karena itu. Unsur kealahan ada di dalam proses penciptaan ini. Jika kita lanjut dengan bacaan kita, hal-hal rahasia menjadi milik Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang diungkapkan, menjadi milik kita dan anak-anak kita untuk selama-lamanya. Orang-orang yang mengaku menjadi pelayan-pelayan Allah, memprotes kepada penyelidikan nubuatan, dan memberitahu orang-orang bahwa nubuatan, khususnya mengenai kitab Daniel dan Yohanes adalah tidak bisa dimengerti dan kita tidak bisa memahami kitab-kitab itu. Jadi Martin, sekarang kita bergeser dari hal yang hanya fisik kepada hal spiritual. Nah, jika kisah penciptaan itu tidak bisa dimengerti dan harus didefinisi ulang, mungkin kita mesti mendefinisi ulang nubuatan. Itulah yang terjadi. Bukankah itu yang dilakukan orang-orang tepat? Lalu mereka memeluk paham keyakinan salah. Nah, siapa yang melakukannya? Orang-orang yang sebetulnya harus menjadi guru-guru keagamaan di dalam ruang lingkup umat-umat Allah, benar. Dan beberapa orang yang menentang penyelidikan nubuatan karena dianggap tidak bisa dipahami. Dengan penuh semangat menerima dugaan dari para ahli geologi, yang membantah catatan dari Musa. Tetapi jika Allah firman Allah yang diungkapkan, begitu sulit dipahami. Pastinya orang-orang juga, harus tidak menyandarkan iman mereka hanya kepada dugaan manusia. Yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah tidak ungkapkan. Jalan-jalan Allah bukanlah seperti jalan-jalan kita, demikian juga pikiran Allah bukanlah seperti pikiran kita. Baiklah, ini bukan hanya sekedar permasalahan fisik dan geologi, melainkan dari situlah timbulnya permasalahan. Tepat. Sains manusia tidak pernah bisa menjelaskan pekerjaan ajaib Allah. Allah telah menetapkan manusia, binatang-binatang dan pepohonan, yang berkali-kali lipat lebih besar, dari yang ada sekarang, bersama hal-hal lainnya. Harus dikuburkan di dalam tanah, pada masa air bah. Dan yang dipelihara menjadi bukti kepada manusia bahwa para penduduk dunia kuno, binasa oleh air bah. Allah telah merancangkan penemuan-penemuan dari hal-hal ini, dari dalam tanah,
seharusnya membentuk iman manusia kepada sejarah yang diilhamkan. Nah, bukankah menarik bahwa di sepanjang abad-abad yang telah lewat, umat-umat saleh Allah meyakini apa yang telah ditemukan di batu-batu merupakan bukti dari air bah. Ya, memang seharusnya demikian. Lalu datanglah Darwin, dan hal yang menarik, Darwin mengeluarkan coretan gambar-gambarnya di tahun 1844. Jadi, hal ini khususnya ditujukan untuk generasi yang terakhir. Untuk membuatnya mereka menjadi sangat bingung. Sedangkan para reformator, mereka mempercayai penciptaan dan banjir universal. Sedangkan para ilmuwan modern kita, tidak mempercayainya. Demikian juga banyak dari ahli-ahli teologi kita, tidak mempercayainya. Demikian juga banyak dari para pemimpin keagamaan kita, tidak mempercayainya. Manusia dengan pemikirannya yang sia-sia, menyelewengkan semua hal ini, yang telah dirancangkan Allah untuk membawa manusia meninggikannya. Mereka jatuh ke dalam kesalahan yang sama, seperti orang-orang sebelum air bah. Hal-hal yang Allah telah berikan buat mereka sebagai manfaat. Mereka mengalihkannya menjadi sebuah kutuk, dengan menyelewengkan pemakaiannya. Ketika dasar bumi diletakkan, demikian juga diletakkan dasar dari Sabat. Jadi Anda tidak bisa menceraikan Sabat dari penciptaan. Demikian juga sebaliknya. Jadi ketika Anda menghancurkan penciptaan dalam 6 hari yang sesungguhnya, dan beralih ke evolusi jutaan tahun, atau ribuan tahun, Anda menghancurkan Sabat. Jadi Martin, apakah Anda menguduskan Sabat hari ke-7? Ya. Tetapi bukankah Anda sedang menguduskan Sabat orang Yahudi? Tidak. Saya sedang menguduskan Sabat menurut Allah, yang telah dibentuk di dalam kitab Kejadian. Jauh sebelum adanya orang-orang Yahudi, benar, nah, dalam pernyataan sederhana ini. Jika Anda melihat, frase kecil, Sabat orang Yahudi. Bukankah kepausan sangat menyukai pernyataan ini? Jelas mereka tidak pernah membaca kitab Kejadian. Mereka pastinya dilatih di Universitas Jesuit, benar. Jadi ini memberitahu kita, bahwa dengan segera, kepausan ingin memperkenalkan teologi keyakinan salah. Dan menentang hal yang secara begitu sederhana, dari pengajaran Alkitab. Baiklah, nah, ada hal yang sangat menarik. Telah ditunjukkan kepada saya, jika Sabat sejati telah dipelihara, maka tidak akan pernah adanya orang yang salah kepercayaan atau orang ateis tidak percaya. Pengudusan Sabat akan telah mencegah dunia kepada penyembahan berhala. Mengapa, Martin? Karena orang-orang akan mempercayai Allah. Karena Sabat telah ditanamkan dalam-dalam di dalam firman Allah, dan ini berakar di dalam pekan penciptaan. Dan jika Anda memelihara Sabat, hal mendasar yang Anda lakukan ialah, Anda menyaksikan kepada seluruh semesta alam, bahwa Anda lebih mempercayai Allah, daripada mempercayai orang-orang yang salah kepercayaan. Nah, itu pernyataan terbaik dari Anda. Itu 100% menegaskan. Engkau mengakui Allah sebagai otoritas tertinggi, itulah sebabnya engkau menghabiskan waktumu di hari di mana Allah hadir di sana untukmu. Baiklah, jika Anda menguduskan Sabat, apakah para ahli geologi menjadi kesal kepada Anda? Ya. Apakah orang-orang yang mempercayai para ahli geologi akan menjadi kesal kepada Anda? Ya. Baiklah, jika ada orang-orang di dalam lingkungan gereja yang lebih mempercayai para ahli geologi dibandingkan kepada firman Allah, apakah mereka juga akan kesal kepada Anda? Ya. Jadi, ini nampaknya menjadi masalah pertentangan. Pasti, 100%, dan kemudian hal ini menciptakan suatu keyakinan salah yang tersamar. Kadang-kadang Anda tidak sadar, Anda sedang sibuk dengan keyakinan salah Anda. Ya, karena Anda telah menelan sejumlah racun yang telah bermutasi menjadi monster di dalam pikiran Anda. Nah, Martin, pekan penciptaan ini, yang menjadi model bagi segala sesuatu yang menyusul kemudian. Gereja yang mula-mula juga mempercayai, hal ini menjadi model bagi rencana keseluruhan keselamatan, yang terbentang selama 6.000 tahun, dengan masa 1.000 tahun. Dari hari ke-7, yang melambangkan 1.000 tahun waktu beristirahat. Dan hal ini disebut sebagai pekan kosmik. Nah, para ahli teologi modern kita, nampaknya sangat tidak menyukai pekan kosmik, benar. Nah, hal itu yang telah dipercayai oleh para bapak gereja yang mula-mula. Kita sudah membahasnya dalam WhatsApp Prof nomor 9. Tetapi demi kelengkapan, mari kita mendalami pemikiran ini lebih jauh. Nah, bisa dikatakan, mereka memang bersama kita, tetapi sedang menuju ke suatu arah.
Ya, Baiklah, mari kita melihat beberapa pionir dari pergerakan Advent. Ada Wagoner dengan bukunya From Eden to Eden, dan dia mengutip kitab Wahyu 21 ayat 4-5. Taman Eden, pada masa itu telah sepenuhnya dikembalikan. Di sini sungai dari air kehidupan, mengalir dari Gunung Sion. Di sini Adam mendapatkan kembali pohon kehidupan yang ditanam di pinggir sungai, yang terbagi menjadi hulu yang terpisah seperti pada mulanya. Disinilah terdapat kembali Taman Firdaus, yang Tuhan sendiri telah mendirikannya, 7.000 tahun silam. Martin, apakah itu merupakan pernyataan yang menarik? Jadi Wagoner mengambil seluruh pekan penciptaan dan mengubahkannya ke dalam pekan kosmik. Jadi seluruh rancangan, 6 hari bekerja, ditambah hari ke-7, masa 1.000 tahun beristirahat, menjadi 7.000 tahun. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Thomas Prebble mengenai dua Adam. Sebelum Adam pertama mengalami konflik dengan setan, di mana dia gagal. Hari ke-7, atau Sabat telah berlalu. Demikian juga dengan Adam kedua, sebelum terjadinya konflik yang terakhir dan penghabisan dengan setan dan para malaikat jahatnya. Di mana kemenangan kekal, akan didapat bagi anak Allah dan umat-umatnya. Sabat, atau masa 7.000 tahun akan terlewatkan. Apakah mereka mempercayai pekan kosmik? Nah, jika Anda benar-benar mempelajarinya, pastilah mengambil sikap yang sama. Apakah Ellen White mempercayainya? Ya, seperti yang dikatakan Allah, pada awalnya, betapa pentingnya, agar Anda memegang prinsip 6.000 tahun ini, agar Anda tidak menjadi bagian dari orang yang salah kepercayaan. Dan kita telah membaca pernyataan Ellen White, dari cucu laki-lakinya. Di mana dengan tegas dinyatakan, kepada Ellen White telah ditunjukkan, bahwa pertentangan ini akan berlangsung selama 6.000 tahun, dan sesudah itu, akan ada masa selama 1.000 tahun, benar. Mari kita melihat apa yang dikatakan Himes di dalam Sign of the Times dan Expositor of Prophecy. Ini dituliskan di tahun 1843, jika Yesus Kristus melakukan pekerjaannya selama 6 hari. Dan beristirahat dari semua pekerjaannya di hari yang ke-7. Kapan kita berharap peristiwa besar akan terjadi? Saya menjawab. Jika 1.000 tahun, sama seperti 1 hari di dalam Tuhan, seperti yang sudah saya buktikan. Maka kemudian masa 6.000 tahun dari penciptaan yang pertama, masa yang baru haruslah dimulai. Dan tambahan pula, jika Kristus telah bekerja menuruti teladan Bapanya, dan beristirahat, sama seperti Allah telah beristirahat dari pekerjaannya. Maka masa 7.000 tahun akan menjadi sabat perhentian bagi Kristus dan umat-umatnya. Jadi, mereka semua percaya kepada konsep ini. Tetapi jika Anda menyangkali masa 6.000 tahun, dan Anda mau menerima Septuaginta sebagai standar Anda, dan membuang teks yang dipakai para reformer, yaitu Masoretic Text, Anda akan berbenturan, bukan hanya dengan Alkitab. Anda akan berbenturan, bukan hanya dengan tulisan roh nubuat. Anda akan berbenturan dengan para bapak gereja yang mula-mula, dan juga akan berbenturan dengan para pionir dari pergerakan Advent, benar, ya. Clarke dalam Advent Review and Sabbath Herald tahun 1866, Alkitab menjawab semua pertanyaan dan keraguan-raguan. Di dalam Alkitab, para pencinta sejarah mendapatkan informasi lengkap mengenai hal masa silam dan perkara masa depan. Dimulai dari Eden yang pertama, dan menjangkau periode waktu 7.000 tahun, hingga mencapai Eden kedua, di bumi yang baru. Apakah mereka mempercayai periode waktu 7.000 tahun? Mereka begitu berakar kepada hal ini. Sehingga saya pikir, betapa mengakarnya mereka kepada Alkitab mereka. Nah, jika orang-orang ini hidup sekarang ini, dan para ahli teologi kita, dan badan dari Bible Research Institute melibatkan mereka, apakah menurut Anda, akan terjadi percikan api? Ya. Mereka tidak akan berada di halaman yang sama, benar, ya. Josiah Leach, laporan pertama dari General Conference dari orang-orang Kristen, mengharapkan kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus. Suatu judul yang menarik, benar, ya. Hampir menjadi pendapat universal dari gereja, baik Yahudi maupun Kristen bahwa Sabat melambangkan suatu keadaan beristirahat yang mulia bagi gereja, selama masa ke-7.000 dari dunia. Argumen utama untuk hal ini, dijelaskan sebagai berikut.
Allah telah membuat dunia selama 6 hari, dan beristirahat di hari yang ke-7. Dan membentuk Sabat, sebagai perlambangan bagi istirahat di masa depan. Jadi kita bisa berharap, setelah masa kesulitan dan pergolakan selama 6.000 tahun, akan terjadi masa beristirahat selama 1.000 tahun, dari semua kesedihan ini. Bukankah menarik, penulis di sini juga mengakui bahwa pada dasarnya pendapat gereja universal, baik itu orang-orang Kristen dan Yahudi memiliki pendapat yang sama? Nah, ini sangat menarik. Ini merupakan hal yang dipercayai oleh para pionir. Jika mereka dihadang oleh argumen masa 10.000 tahun, seperti yang terjadi di banyak kasus, apakah mereka mau menerimanya? Tidak. Jadi apakah yang menjadi dasar buat mereka? Apakah mereka semua mendasarkan hanya kepada margin, catatan kaki, Alkitab King James? Tidak bisa. Termasuk Roh Nubuat, apakah dipengaruhi oleh margin dari Alkitab versi King James? Tidak. Jadi mengapa para ahli teologi kita mengatakan demikian? Karena mereka mencoba keluar dari pertentangan ini. Jadi di pihak mana, mereka sedang berkompromi. Malangnya bukan di pihak yang baik. Kata kecil apa yang dipakai Nyonya White, mereka sedang berada di pihak mana, keyakinan salah. Jadi Martin, kita telah menghadapi masalah keyakinan salah ini berulang kali. Martin, sekali saja Anda mulai menanyakan hal ini, maka akankah Anda juga mulai menanyakan hal-hal lainnya? Bukankah Anda pernah berkata, mereka mulai mengkritik kitab Daniel dan mereka mulai mengkritik kitab Wahyu, ya? Ya, Anda mulai mempertimbangkan kitab Daniel dan kitab Wahyu, bahkan Alkitab itu sendiri tidak cukup mendukung peristiwa-peristiwa bersejarah. Baiklah, kisah yang paling pertama, ketika Anda mulai memanipulasinya, maka Anda juga harus memanipulasi pasal-pasal lainnya, yang merujuk kepada topik itu. Ya. Ketika Anda mulai memanipulasi hal itu, maka Anda juga harus mulai memanipulasi hal yang dikatakan Yesus, ketika dia berkata, dan banjir itu datang dan membinasakan mereka semua, karena hal itu tidak bisa diterima secara sains, benar, ya. Lalu Anda mulai menyelidik kitab Daniel dan kitab Wahyu. Nah, para pionir ini, apakah mereka berakar kepada kisah penciptaan? Ya. Apakah mereka juga berakar kepada Sabat? Ya. Apakah mereka berakar kepada pekan kosmik? Sudah pasti. Baiklah, tidak ada para ahli teologi terkenal kita di dunia, dan beberapa dari yang seharusnya menjadi pengawas kita, ingin mempercayai hal ini. Kenyataannya, mereka akan meremehkannya. Nah, jika saya memilih untuk mempercayainya, akankah saya menjadi orang yang salah kepercayaan? Tidak. Tetapi menurut mereka, ya. Apakah menjadi suatu keperluan untuk menuliskan artikel dalam sebuah majalah kecil tentang hal itu? Ya, untuk meremehkan cara pandang ini. Dan, engkau harus ingat, bahwa engkau harus menghilangkan tulisan Roh Nubuat, Anda harus menyingkirkan nabi itu, karena nabi mendukung hal ini. Baiklah, jadi ini merupakan suatu topik yang sangat serius. Dan garis mendasarnya adalah jangan sampai terlalu menekan mengenai topik ini. Kepada siapa kita percaya? Apakah kita mempercayai pernyataan jelas yang ada di firman Allah, yang didukung oleh berbagai pernyataan yang juga jelas di dalam tulisan Roh Nubuat, ataukah kita mempercayai para ahli teologi kita, dan para ilmuwan kita, di luar sana, yang sudah tiba kepada titik berkompromi dengan keyakinan salah? Jadi, apa yang bisa kita katakan kepada mereka? Jadi, apa yang bisa saya katakan kepada mereka? Karena sekarang ada dua pandangan. Dan dua pandangan itu tidak saling bertemu. Jadi, apa yang bisa saya katakan, atasi masalah itu? Coba atasi masalah itu, karena saya tidak mau dibujuk kembali mempercayai hal, ketika dulu saya menjadi orang ateis yang tidak percaya. Tetapi jika Anda mau percaya kepada semua kebohongan-kebohongan itu, lakukan saja. Tetapi jika Anda mau percaya kepada Allah Alkitab, maka Anda harus mulai percaya apa yang dikatakannya. Jadi, mari kita melihat kemana ini akan menuju. Nah, ini sudah ada beberapa waktu silam, di tahun 2021, seorang profesor terkenal dari LU. Dan profesor ini merupakan ahli teologi kenamaan di dalam ruang lingkup kita. Dan hal menariknya ialah, orang ini sangat terkenal, sehingga menjadi dekan, dan suaranya menjadi sangat penting, hal yang dinyatakannya.
Dan dikatakan, mereka menjadi guru-guru yang mengajar orang-orang. Dr. John Pauline merupakan profesor di Fakultas Agama di Universitas Loma Linda. Di dalam sebuah simposium yang disponsori gereja baru-baru ini, yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa nubuatan, berkata bahwa hukum hari Minggu tidak akan terjadi. Buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir, sudah usang. Ada opsi lainnya bagi tanda binatang, dan Ellen White bukanlah merupakan nabi akhir zaman. Bukti Alkitabiah tidak membicarakan hari Minggu seperti itu, melainkan berbicara mengenai Sabat tiruan, yang menjadi hal kritis bagi tanda binatang di akhir zaman. Jadi dalam penafsiran teks Alkitabiah, Anda memiliki opsi untuk memahami apa yang sesungguhnya, yang akan menjadi tanda binatang itu. Kita harus berhati-hati agar tidak menduga, bahwa peristiwa-peristiwa akhir zaman akan sama seperti yang dituliskan di dalam buku The Great Controversy secara mendetil. Untuk memastikan buku, The Great Controversy yang dimaksud di sini, ialah buku yang ditulis oleh Ellen White. Benar. Jadi ini merupakan penentangan langsung kepada roh nubuat. Nah, apakah Anda melihat adanya kepemimpinan yang bergabung, dalam mengutuk orang-orang ini? Tidak. Tetapi jika ada orang yang berkata, saya mempercayai buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir, dalam setiap detilnya. Dan meyakini apa yang dikatakan buku ini mengenai paham Katolik, dan meyakini apa yang dipercayai para reformer mengenai topik yang sama. Maka mereka akan sangat mengecam Anda, benar, ya. Jadi ada di pihak mana mereka berada, di pihak keyakinan salah, atau di pihak Alkitab dan roh nubuat, oleh pilihan mereka sendiri, di pihak keyakinan salah. Dengan menimbang Alkitab dan sejarah dunia, jika semisalnya Ellen White masih hidup sekarang ini, setidak-tidaknya ada kemungkinan. Penggambaran Ellen White mengenai akhir zaman akan berbeda dibandingkan di tahun 1880-an. Saya pikir, adanya firman, "Akulah Tuhan, dan aku tidak berubah." Gaya penulisan Ellen White mengenai nubuatan adalah bersifat klasik dan bukannya meramalkan. Martin, ini adalah permainan kata-kata. Ini adalah semantik. Untuk membuat tidak ada pengaruh terhadap hal yang sudah sangat jelas. Bukankah itu merupakan salah satu alat terakhir yang akan dipakai setan dalam mengadakan pengguncangan? Sungguh pasti. Dan pada akhirnya, sebagai nabi klasik, ramalan Ellen White mesti dipahami memiliki persyaratan. Karena adanya perubahan keadaan, penggenapan kitab Wahyu bisa menjadi bentuk lainnya, daripada yang nampaknya begitu jelas di tahun 1888. Jadi, orang ini melontarkan keraguan-raguan yang serius terhadap tulisan Ellen White. Dan bahkan kepada Alkitab, karena dia berkata bahwa tanda binatang juga berbeda dari yang biasa kita pahami. Martin, kita baru saja membaca artikel ini dari Advent Messenger. Dan adanya orang-orang yang berkata, wah, ini hanya berlebih-lebihan. Ini hanyalah kata-kata John Pauline sendiri. Tetapi saya telah memiliki pengalaman pribadi dengan orang ini. Saya duduk berhadapan muka dengan orang ini. Dan dia memberitahu saya, dengan sangat tegas, agar saya tidak memberitakan mengenai kepausan, sebagai antikristus. Sedangkan roh nubuat berkata, beberkan kejahatan manusia durhaka. Dia juga memberitahu banyak hal lainnya, seperti orang-orang yang datang ke gereja oleh pelayanan seperti yang kita lakukan. Yang mempercayai hal-hal yang ada di Alkitab dan roh nubuat, tidaklah disambut di dalam gereja. Sedangkan nampaknya, orang-orang yang memegang cara berpikirnya, bukan hanya disambut, malah disanjung-sanjung. Apakah ada hal yang sangat salah di Israel? Tentunya, saya pikir sudah saatnya kembali membaca kitab Yehezkiel pasal 8, seperti yang dibahas di episode yang sebelumnya. Jadi, ketika organisasi kita mulai menulis artikel, dalam menentang pihak yang memberitakan Alkitab dan roh nubuat, dan yang mengakomodasi orang-orang seperti ini di dalam gereja, tanpa protes sedikit pun. Bukankah ada hal yang sangat salah, dan yang juga menuju ke eselon kepemimpinan, ya? Jadi ini mesti jelas. Saya tidak mengutuk siapapun juga. Tetapi ini merupakan suatu pertanyaan, kepada siapa kita percaya? Dan jika kita memang benar-benar anggota gereja Advent hari ke-7, maka kita mesti berakar kepada hal yang membuat gereja ini apa adanya. Dan siapa yang meletakkan dasar untuk apa yang kita yakini? Siapa yang meletakkan pondasi? Nah Martin, jika pondasinya salah, bangunan tidak bisa tetap berdiri. Bukankah para pionir kita, ya? Dan bukankah ketika mereka terhambat untuk maju, mereka masih tetap didukung oleh roh nubuat?
Benar. Nah, siapa orang-orang ini yang mau meruntuhkan pondasi itu? Karena jika mereka mau meruntuhkan pondasi, ini berarti mereka sedang mau meruntuhkan struktur bangunan itu sendiri. Mereka sangat berlawanan dengan Alkitab. Ya, mereka tidak selaras dengan Alkitab, dengan roh nubuat, dengan para pionir. Mereka juga tidak selaras dengan para reformer, yaitu terang yang dimiliki oleh para reformer tentang topik ini. Baiklah, jadi menurut orang berpendidikan ini, yang telah meminum air dari sumur keyakinan salah. Tidak ada pergerakan hari Minggu, buku The Great Controversy itu salah, kepausan tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu, tidak ada patung kepada binatang. Dan tidak akan ada penerapan kepada tanda binatang. Itulah yang dia katakan. Nah, di sini ada artikel dari Deseret News. Apakah undang-undang penutupan Sabat kembali terjadi? Stres yang berkaitan dengan pandemi, dan suatu keinginan meluas bagi lebih banyak waktu untuk beristirahat, adalah merupakan faktor-faktor yang memicu perhentian besar. Ini juga membantu menjelaskan mengapa beberapa komentator politik dan para sarjana hukum menghabiskan waktu akhir pekan dengan mengadakan debat mengenai Sabat. Siapa Martin, para komentator politik dan para sarjana hukum? Percakapan itu dimulai dengan tweet dari Adrian Vermuel, seorang profesor hukum di Universitas Harvard. Dia menyoroti penerapan kembali hukum hari Sabat, yang merupakan salah satu dari beberapa tujuan kebijakan yang mempersatukan kelompok pasca-liberal. Sebuah kelompok kaum konservatif yang mengatakan mereka sedang fokus dalam mempromosikan demi kebaikan bersama. Martin, dari mana Anda mendengar kata demi kebaikan bersama? Kepausan dan kelompok Jesuit sangat menyukai kata itu. Jadi ini merupakan frase Jesuit. Jadi apakah kita sedang berhadapan dengan paham Katolik dan cara berpikirnya, dan dunia hukum dari dunia ini? Hukum biru, yang dikaitkan dengan Sabat orang Kristen, membantu menjelaskan mengapa bagian dari debat, yang berkaitan dengan tweet Vermuel, berpusatkan kepada diskriminasi keagamaan. Para ahli hukum menunjukkan bahwa pemaksaan penutupan di hari Minggu secara tidak proporsional merugikan beberapa orang dengan kepercayaannya, termasuk orang-orang Yahudi yang menyucikan hari Sabat, dari matahari terbenam di hari Jumat hingga ke matahari terbenam di hari Sabtu. Di bulan Mei tahun 1961, Mahkamah Agung memenangkan dengan 8-1 bahwa hukum Sabat Maryland tidak melanggar amandemen pertama. Para hakim mengakui bahwa pembatasan ini telah memiliki akarnya dalam praktek-praktek Kristen, tetapi mengatakan bahwa hal itu menjadi tujuan penting sekuler, termasuk mempromosikan kesehatan publik. Ini dilaporkan oleh Oyes. Nah, Martin, ini sangat menarik. Ya, jadi kita menghadapi konflik di antara dua Sabat. Benar. Yaitu yang bersifat Alkitabiah, dan yang bersifat Kristen. Sebut saja, anak dari kepausan. Itu yang menjadi nama yang sebenarnya. Dan tanda binatang adalah penyucian hari Minggu, karena Roma telah mengidentifikasikannya demikian. Itu adalah tanda. Fakta bahwa kami telah memindahkan kehikmatan Sabat Alkitabiah ke hari pertama dalam minggu, adalah tanda otoritas gerejawi kami. Gereja melebihi Alkitab. Ini sungguh suatu kesombongan, tetapi ini berasal langsung dari sumbernya, yaitu paham Katolik. Di sini, ada debat yang terjadi, apakah memang hari Minggu dapat dipaksakan dalam penerapan hari Sabat? Ya, dan menurut Mahkamah Agung ini memang sah. Tetapi Martin, apakah itu benar? Tidak, menurut Alkitab. Jika Anda mengambil contoh Raja Nebukadnezar, meskipun maksudnya untuk menerapkan suatu undang-undang bagi Allah, itu bukanlah pekerjaan Allah kita. Benar. Jadi ketika Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Daniel merupakan Allah yang benar, maka dia membuat undang-undang bahwa tidak seorang pun boleh menyembah Allah lain, kecuali Allah yang benar ini. Dan Nebukadnezar sedang melanggar wewenangnya, karena Allah tidak pernah memaksa hati nurani. Jadi apakah Anda melakukannya untuk pihak yang benar, atau untuk pihak yang salah? Anda tidak bisa memaksa hati nurani. Dan ada artikel lainnya, dari Christianity Today, yang merupakan sumber berita terkenal. Tanggal 4 Februari tahun 2022.
Amazon mengetengahkan suatu dilema bekerja di hari Minggu. Amazon adalah sebuah perusahaan yang memakai hari-hari dalam sepekan untuk mengirimkan barang-barang. Dengan dua pengantar barang yang mengadukan masalah jadwal. Orang-orang Kristen yang menguduskan hari Sabat, mendapati pengudusan hari Sabat mereka, menjadi hal yang berbenturan dengan kebiasaan ekonomi 24 jam, 7 hari. Martin, ini sungguh membingungkan. Karena ketika mereka membicarakan Sabat orang Kristen, maksud mereka adalah hari Minggu. Mereka tidak membicarakan hari ketujuh, melainkan hari pertama. Biasanya mereka menyebut nama, baik orang Yahudi atau penganut Advent hari ketujuh, jika mereka sedang berbicara tentang orang-orang Kristen lainnya. Orang-orang Kristen sudah meratapi shift dari bisnis, untuk menyucikan Sabat hari Minggu, selama puluhan tahun. Dalam laporan Christianity Today, di hari-hari permulaan, para pemimpin kelompok Injili mengeluhkan mengenai peningkatan pengumuman buka di hari Minggu. Tanda-tanda di toko kelontong, teater dan bisnis-bisnis lainnya. Sebagian besar hari Sabat telah merosot dari hari kudus untuk penyegaran rohani, instruksi dan koreksi, hanya untuk sekedar hari libur atau kepelesiran. Atau hanya sekedar hari lain untuk meningkatkan penjualan. Charles W. Kohler, Direktur Emeritus dari Seminari Teologi Northern Baptist, menuliskan di tahun 1963. 2 tahun kemudian, Mahkamah Agung Amerika Serikat memenangkan bahwa hukum biru, yang melakukan pembatasan perdagangan di hari Minggu, adalah sesuai dengan konstitusi. Jadi kembali, mereka sedang berdebat untuk mengulangi menerapkan hukum ini. Kristus mengizinkan dalam roh hukum, untuk pekerjaan belas kasihan, dan hal yang mendesak. Dan untuk peduli kepada hal yang bersifat mendesak, kata Kohler. Tetapi tanggung jawab moral, bagi pelanggaran Sabat yang tidak perlu, tidak bisa dianggap remeh. Yang jauh lebih besar adalah tanggung jawab moral. Dengan membujuk orang-orang dari penyucian hari Sabat, kepada usaha perdagangan pasar. Dan hal yang lebih serius, ialah kebijakan yang menyangkali hak pegawai dalam kemungkinan, menyucikan hari Sabat. Jadi mereka meningkatkan suara protes mereka, tetapi hari Sabat mereka, hal yang membingungkan. Sabat mereka tidak berakar di dalam firman Allah, melainkan berakar kepada pondasi palsu yang ada di Vatikan. Dan mereka menghendaki kekuasaan sekuler, guna memaksakan hal ini. Benar. Ini ada artikel lainnya dari situs Religion Unplugged. Ini bertanggal 11 Februari tahun 2022, bukan sekedar nostalgia. Jiwa-jiwa yang letih karena pandemi, menghendaki hari Minggu kembali menjadi hari beristirahat. Ada dari antara kita yang cukup dewasa, untuk mengingat adanya banyak bisnis, bukan hanya Chick-fil-A, yang tutup di hari Minggu. Tetapi sekarang nampak samar-samar. Dan saya melakukan penelitian kisah dari Associated Press, di tahun 2003, kisah toko dari keluarga Kristen. Yang pada masa itu merupakan rangkaian, toko pengecer Kristen terbesar di Amerika yang memutuskan untuk buka di hari-hari Minggu. Tetapi di tahun 2016, saya kaget, ketika mengadakan laporan perjalanan, di Dakota Utara, ketika mendapati tempat parkiran kosong di Walmart Bismarck. Dan juga di swalayan Super Target. Sementara mencari-cari untuk membeli snack dan persediaan, sebelum kebaktian hari Minggu pagi. Saya menyadari, lebih dari 1 abad, negara bagian ini telah meminta kebanyakan toko pengecer untuk tutup mulai tengah malam hingga tengah hari, di hari-hari Minggu. Negara bagian Dakota Utara, pada akhirnya menjadi negara bagian terakhir, yang menghilangkan aturan itu, di tahun 2019. Saya mengemukakan topik ini, bukan untuk sekedar nostalgia, melainkan karena hari beristirahat, atau kurangnya akan hal itu, sedang mengalami pertimbangan kembali secara nasional. Martin, apakah mereka mulai berdebat mengenai topik hari Minggu? Ini sedang memanas. Tetapi John Paulin mengatakan, ini tidak akan terjadi. Ini bukanlah bagian dari kitab Wahyu. Dan Ellen White sudah usang. Nah, Martin, ini adalah artikel yang lainnya. Ini bertanggal 17 Februari tahun 2022. Dirikan kembali hukum biru. Sekarang ini kita sedang memakai slogan, Build Back Better, benar, ya. Kitab suci memberitahu kita, bahwa Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6. Dan setelah karya penciptaan itu, Allah sendiri beristirahat di hari yang ke-7. Dan Allah memberitahu kita, bahwa manusia juga perlu untuk beristirahat di hari Sabat, hari yang ke-7. Selama 200 tahun pertama, orang-orang Kristen yang tinggal di benua Amerika Utara, mereka terus menguduskan hari Sabat, seperti yang mereka telah lakukan di negeri mereka dulu. Sabat diterapkan oleh kekuasaan keimamatan.
yang pada akhirnya dipaksakan oleh pemerintah sekuler di Amerika melalui serangkaian perundang-undangan yang dikenal sebagai Hukum Biru. Martin, di sini penulis benar bahwa perundang-undangan diterapkan oleh kekuasaan keimamatan. Sabat yang mereka bicarakan, tepat seperti itulah kejadiannya. Tetapi ini bukanlah diterapkan oleh Allah. Ya, karena ketika mereka membicarakan sabat yang sejati, dan nanti kita membahasnya, adalah menarik, mereka senantiasa berkata di hari yang ketujuh. Tetapi hari Minggu bukanlah hari yang ketujuh. Mereka benar-benar bingung. Lalu mereka membawa masuk hal yang mengatakan bahwa Allah beristirahat pada hari itu. Tetapi di sini, mereka mengatakan, kekuasaan keimamatanlah yang menetapkannya. Jadi, dari para ahli teologi yang bingung, dan yang tidak mempercayai hal-hal ini, bergabung, dan mereka semuanya sama-sama bingung. Seperti apa rasanya kehidupan di hari Sabat, di bawah Hukum Biru? Nah, ini artinya di hari-hari Minggu, menjadi lebih tenang. Yang terpisahkan dari 6 hari lain, di dalam pekan. Para pendukung untuk menghilangkan Hukum Biru, pada dekade yang sudah lewat, menyatakan bahwa hari Sabat Minggu, bisa menjadi hari perayaan yang bisa dipindah-pindahkan. Dan bisa dikuduskan di hari apapun di dalam pekan. Tetapi hal itu kehilangan poinnya. Yaitu untuk memberi manfaat bagi semua orang dan untuk memberikan tujuan perencanaan yang bisa diprediksi, maka segala sesuatunya mesti dihentikan di hari Minggu. Dan tentunya manfaat lainnya, adalah kehadiran di gereja akan meningkat. Manfaat dari Hukum Biru, pada akhirnya akan melebihi semua aturan yang bersifat kecil dan sementara. Dan para ahli politik bisa mendapati hal kampanye untuk membentuk suatu akhir pekan yang benar-benar penuh istirahat dan yang menyegarkan. Akan disambut banyak orang di musim gugur tahun ini. Martin, apakah ini akan menjadi topik permasalahan politik? Saya pikir ya. Dan kaum konservatif kanan, mereka pasti sangat menyukai hal ini. Mereka pasti turut bergabung. Baiklah, mari kita melihat sejauh mana ini sudah berlaku. Ini sebuah artikel dari situs Earthbeat, tanggal 17 Februari tahun 2022. Karena program Build Back Better terhambat, para pemimpin iman menghimbau Biden, Senat untuk momen dorongan semangat pada iklim. Ini sangat menarik, mari kita membacanya. Hampir 100 orang para pemimpin iman telah menghimbau Joe Biden dan pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, untuk tidak meninggalkan agenda Demokrat yang terlatih-tatih, Build Back Better. Dengan dananya, sebanyak ratusan miliar dolar untuk memerangi perubahan iklim. Dengan berkata, ini adalah momen untuk dorongan semangat. Ketika rancangan undang-undang ini terhambat dan tertinggal dari prioritas legislatif lainnya. Kita tidak bisa menunda-nunda, menerapkan perundang-undangan Build Back Better. Perundang-undangan yang sangat penting ini akan melindungi iklim kita, dan menempatkan bangsa kita di jalan keadilan iklim, keadilan lingkungan dan keadilan intragenerasi. Martin, ini menarik. Jika Anda ingat beberapa saat lalu, ada episode mengenai kata semboyan ini. Keadilan iklim, keadilan lingkungan, dan yang lainnya. Semuanya berpulang ke Undang-Undang Hari Minggu. Suatu koalisi dari 86 para pemimpin iman, nasional, negara bagian dan organisasi iman setempat dan jemaat. Menuliskan sepucuk surat pada tanggal 14 Februari menghimbau Biden, Schumer dan Senat lengkap Amerika Serikat. Kita membagikan suatu panggilan moral. Untuk peduli bagi rumah kita bersama, ciptaan Allah. Dan untuk mengasihi sesama kita, di sini dan di seluruh dunia. Inilah yang dikatakan oleh para pemimpin iman itu. Nah, Martin, jika ini merupakan kata-kata semboyan, yang keluar langsung, dari ensiklika Laudato Si. Dan yang dikaitkan kembali kepada ciptaan Allah. Apakah ensiklika Laudato Si mengkaitkannya kepada hari Minggu? Ya. Secara langsung. Dan di sini ada 100 para pemimpin iman. Yang mengkaitkannya secara langsung kepada ciptaan. Mereka tidaklah membicarakan hari Sabat secara khusus. Tetapi mereka berkata, kami membagikan tanggung jawab moral kami, untuk peduli bagi rumah kita bersama. Ciptaan Allah, untuk mengasihi sesama kita, di sini dan di seluruh dunia. Dan ensiklika Laudato Si secara tegas menyatakan bahwa hari Minggu adalah demi kebaikan kita bersama. Dan untuk mengasihi sesama kita, dan untuk rumah bersama kita. Lalu ada pekan doa untuk hari Sabat, yang dikaitkan kepada perubahan iklim. Jadi,
Ada para pemimpin iman yang menghimbau langsung kepada Biden, kepada agenda Build Back Better, dan untuk menaruh pekan penciptaan ke dalam gambaran. Itu berarti menerapkan Laudato Si ke dalam tindakan. Telah ada para pemimpin iman dari kelompok Injili, dengan mengadakan pekan doa, guna memperkenalkan Sabat. Kita telah membaca artikel yang mereka sodorkan, untuk kembali diterapkannya hukum biru. Apakah para ahli teologi kita sedang tertidur lelap, atau apakah mereka sedang meminum air dari sumur keyakinan salah, jika mereka sedang lelap tertidur? Mari mendorong mereka agar terbangun. Dan jika mereka sedang meminum anggur Babel, harap dihentikan. Martin, saya bertanya-tanya apakah mereka sedang meminum anggur, atau menaruh sesuatu yang lebih kuat. Agar bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mari kita menyimpulkan diskusi ini, dengan pernyataan dari buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir. Yang tadi dikatakan oleh teman kita, sudah menjadi usang dan perlu didefinisi ulang. Para petinggi gereja dan negara akan bersatu untuk menyuap, membujuk atau memaksa segala lapisan masyarakat, untuk menghormati hari Minggu. Kurangnya otoritas ilahi, akan digantikan oleh tindakan yang menindas. Martin, apakah mereka sedang berlatih hal ini, dalam 2 tahun terakhir? Ya. Ini termasuk ke dalam hukum biru. Korupsi politik, menghancurkan kasih akan keadilan. Dan penilaian untuk kebenaran, dan bahkan untuk negara Amerika yang bebas. Para penguasa dan pembuat undang-undang, agar mendapat dukungan luas masyarakat. Akan memenuhi tuntutan populer, bagi diundangkannya hukum hari Minggu. Martin, apakah adanya permintaan populer? Ya. Ada para pemimpin iman dan masyarakat luas. Dan apakah mereka sedang berdoa untuk penerapannya? Kebebasan hati nurani, yang telah meminta pengorbanan sangat besar, tidak akan lagi dihargai. Mereka telah melatihnya selama 1 tahun atau lebih. Dan sekarang mereka hendak menerapkannya. Dalam konflik yang segera akan terjadi, kita akan melihat penggenapan kata-kata Nabi. Naga marah kepada perempuan itu, dan pergi memerangi keturunannya yang masih tinggal. Yaitu mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Martin, mereka memiliki kesaksian. Sayangnya, tidak semuanya mempercayai kesaksian. Tetapi Alkitab berkata, kepada hukum dan kesaksian, jika mereka tidak berbicara sesuai dengan firman itu, maka tidaklah terbit fajar bagi mereka. Jadi himbauan saya kepada orang-orang yang mau mempercayai hal perkataan Allah. Maka mulailah dari permulaan. Bacalah kitab Kejadian, lihatlah rencana keselamatan. Lihatlah akar untuk hari Sabat. Lihatlah peperangan melawan hari Sabat. Dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu, itu akan mengubahkan cara berpikir Anda. Mereka telah mengubahkan waktu dan hukum, dan mereka secara tepat telah melakukan hal ini. Mereka menyebutnya sebagai tanda bagi kekuasaan keimamatannya. Paus telah mendapatkan para pemimpin iman, untuk menuntut hal itu. Untuk penerapan kembali hukum biru. Sedangkan umat-umat kita mengatakan, waktunya belumlah tiba. Martin, kapan kita akan terbangun? Kita mesti melakukannya sekarang. Karena kita mesti mengumandangkan seruan nyaring dan membawa orang-orang keluar dari Babel. Dan marilah kita mendoakan untuk para ahli teologi ini. Dan para pemimpin kita, yang menyangkali hal-hal paling mendasar dari iman Advent. Dan kiranya kita mendoakan mereka agar terbangun dan memeluk kebenaran, sebelum terlalu terlambat. Dan ini juga berlaku bagi masing-masing kita. Siapa yang kita percayai? Apakah kita mempercayai, demikianlah firman Tuhan, ataukah kita mempercayai orang-orang yang salah kepercayaan? Dari dunia sains, atau dari orang-orang yang salah kepercayaan yang telah mabuk dengan anggur? Yang sedang dibagikan, bukan hanya oleh gereja Roma, melainkan juga oleh semua pihak yang telah meminum anggur tertentu itu. Kiranya Allah memeliharakan kita, karena Allah berkata, kita mesti keluar dari Babel, agar kita tidak terkena malapetaka-malapetakanya. Marilah kita berdoa, Bapa Sorgawi. Peperangan ini telah berlangsung dari permulaan, dengan satu kalimat dari Alkitab. Pada mulanya, ada Allah, sedangkan iblis berkata, tidak. Dan adanya banyak ciptaan, dan tidak satu pun yang digambarkan di dalam Alkitab terjadi. Dan yang memelintir, dan menyelewengkan segala sesuatunya, di mana pada akhirnya,
Hari ketujuh menjadi hari pertama. Bagaimana itu bisa terjadi, Tuhan? Kecuali adanya orang-orang yang salah kepercayaan yang bekerja. Tolonglah kami untuk mengungkapkan kejahatan manusia durhaka. Dan untuk bersandar kepada, demikianlah firman Allah. Sehingga kami bisa bertahan di hari besar itu. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Amazing Discoveries Afrika. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang dengan limpahnya telah mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Amazing Discoveries Afrika, semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.